Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring melalui video conference ya. Alhamdulillah kita semua semoga selalu sehat dalam lindungan Allah, terutama dari berbagai penyakit, khususnya penyakit corona ini, amin. Di awal tetap Bapak ingatkan untuk terus melaksanakan protokol kesehatan 3M ya, di cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini saya tidak menggunakan masker karena di ruang ini hanya saya seorang. Jadi nggak apa-apa tidak menggunakan masker. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang magnet. Insya Allah mudah-mudahan hari ini selesai. Jadi pekan depan itu tinggal pembahasan latihan soal. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dimudahkan untuk memahami dan juga nanti bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa disilakan. Baik, selesai. Kita akan lanjutkan, tapi sedikit saya review ya, untuk mengingatkan saja. Kemarin ada request, saya lupa. Untuk membagikan link, bukan link ya, tapi PPT ini rencananya mau dibagikan di Telegram, tapi saya kelupaan. Mudah-mudahan hari ini ingat. Ini kita review sedikit. Ada namanya gaya magnetik, ada kemagnetan, ya. Ini ada benda magnetik dan benda non magnetik. Benda magnetik atau diamagnetik. Benda magnetik ada ferromagnetik dan paramagnetik. Berikutnya bentuk-bentuk magnet itu bermacam-macam, silinder, batang, jarum, uladam, keping dan lain sebagainya. Masih ada lagi. Berikutnya cara-cara membuat magnet sudah kita bahas yang lalu itu ada dengan cara menggosok ya. Jadi gosok searah untuk mengetahui kutub-kutubnya. Ini disebut dengan apa namanya? Ya, cara menggosok ya. Kemudian ini proses berubahnya benda non magnetik benda magnetik menjadi magnet. Ini struktur dalam magnet pada sebuah benda. Kemudian dengan diagnostik atau istilah lainnya adalah induksi. Induksi atau elektromagnet ya. Bukan elektromagnet dengan cara dialiri listrik DC untuk mengetahui kutub-kutubnya juga. Kemudian nah ini dengan cara induksi atau didekatkan. Cara menghilangkan sudah pernah kita bahas juga ya. Dari awalnya terstruktur, rapi, tertata, kemudian bisa menjadi acak kembali. Nah, berdasarkan kekuatan, ini kita lanjut materi hari ini. Berdasarkan kekuatan mempertahankan sifat magnet itu terbagi menjadi dua. Ada namanya magnet sementara dan ada magnet permanen. Magnet sementara itu ya susunan magnetnya magnet elementer itu yang ini tadi ya, yang ini. Nah ini namanya magnet elementer. Susunan magnet dalam benda itu magnet elementer namanya. Ada yang mudah kembali, itu disebut
magnet sementara. Artinya ketika benda tersebut kita ubah menjadi magnet, dia mudah berubah menjadi benda magnetik tetapi bukan bersifat magnet lagi. Jadi tidak bisa menarik benda magnetik lainnya. Jadi hanya sementara saja. Habis itu hilang sifat kemagnetannya. Dan ada juga yang disebut dengan magnet permanen. Dan sementara magnet permanen. Magnet sementara ini misalkan ketika kalian buat induksi tadi itu. Bukan induksi tapi elektromagnet. Nah ini biasanya magnet sementara. Karena si paku besar ini akan menjadi magnet hanya ketika dialiri listrik DC. Jadi ketika arus listriknya diputus maka paku besar ini tidak menjadi magnet lagi. Itu magnet sementara. Kalau permanen ya selamanya jadi magnet. Atau dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya. Yang disebut magnet permanen. Oke, kita lanjut. Sambil jika ada yang ingin ditanyakan ya. Berikutnya kita bahas tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet itu ya seperti ini. Apa itu medan magnet? Ada di halaman medan magnet. Ada di halaman berapa ya? Oh ini. Gambarnya ada di halaman 19. 17 sampai 19 di buku paket. Ya alhamdulillah sudah 56 peserta yang hadir. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Tuh medan magnet ada di halaman 17 penjelasannya. Ini adalah batang magnet ya, N, S, North, South, utara, selatan. Nah, yang kecil-kecil ini adalah serbuk besi. Di lab IPA ada. Ini serbuk besi, ini adalah batang magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan ini bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Jadi ya ini tadi apa namanya? Serbuk besi ya, ini serbuk. Jadi besi itu kalau dikerik hasilnya jadi serbuk besi seperti ini. Kerik jadi serbuk besi atau biasanya itu ada di bengkel-bengkel itu banyak serbuk besi. Setelah orang menggerinda, memotong besi dan seterusnya itu ada serbuk besinya. Nah, jika di daerah magnet ini kita tabur, maka akan berbentuk pola seperti ini. Pola garis disebut dengan garis gaya magnet. Jadi ini disebut dengan garis gaya magnet. Nah, ini kan nggak kelihatan dari mana ke mana dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan itu gambarnya garis gaya magnet itu seperti ini. Nah, seperti ini garis gaya magnet itu. Ada 3 sifat garis gaya magnet. Di buku ada enggak ya? Enggak ada. Ada 3 sifat garis gaya magnet. Jika kalian perhatikan gambar ini. Yang pertama, sifat pertama, ini merah ini utara ya, karena memang biasanya warna merah itu utara, north. Jadi garis gaya magnet itu dari utara menuju ke selatan. Sifat yang pertama, keluar di utara masuk ke selatan. Nih, keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Berikutnya, dari gambar ini, jika kalian perhatikan gambarnya, nih, garis-garis ini itu tidak ada yang bersinggungan maupun menyilang. Misalkan dari sini nanti loncat ke atas sini, tidak. Nah, ini juga merupakan sifat kedua. Jadi garis gaya magnet ini, garis gaya magnet ini tidak pernah berpotongan.
Ya, jadi menyilang. Misalkan dari ujung sini nanti menyilang ke bagian tengahnya sini. Tidak, jadi ujung ya di ujung. Seperti ini. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian perhatikan gambar ini ada jarak ya. Jadi antara satu titik dengan titik lainnya itu ada jarak. Tapi jika diperhatikan ini jaraknya kurang lebih sama. Ya, dibuat kurang lebih sama. Nah, ada bagian tertentu yang jaraknya itu berbeda. Nah, yaitu di sini. Ini ke sini. Nah, ini kan ke sini. Ini beda nih jaraknya ini. Lebih renggang. Semakin kalau seandainya ada lagi yang berikutnya, maka dia akan semakin jauh lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet itu terletak di bagian ujung. Artinya yang mempunyai gaya magnetik paling kuat itu ada di ujung. Sedangkan di daerah sini itu lemah. Ditunjukkan dari jauhnya jarak nih antara garis gaya satu dan lainnya. Ini jaraknya jauh. Sehingga di daerah sini itu jadi lemah. Nah, jika kalian perhatikan yang ini tadi, gambar ini. Nah, di daerah sini ini kosong. Kenapa kosong? Karena yang di daerah sini itu tertarik. Menempel di magnetnya. Nah, sedangkan yang ini seharusnya kalau seandainya di sini kuat gaya magnetnya, ini juga akan kosong seharusnya. Tetapi karena di sini, daerah tengah ini lemah, jadi ya dia tetap ada di sini. Jadi tidak seperti di bagian ujung. Ya, bagian ujung ini kosong karena yang daerah sini tertarik semua ini. Ya, itu sifat yang ketiga. Redaksinya seperti ini. Di tempat yang mempunyai garis gaya magnet rapat, nah, menunjukkan medan magnet yang kuat. Sebaliknya yang renggang, yang lemah. Tadi ya, yang rapat ini kuat, yang renggang itu lemah. Oke, lanjut lagi. Masuk ke, kita loncat ke sifat kemagnetan bumi dulu lah ya. Ini sudah saya ceritakan yang lalu. Bahwa bumi itu memiliki sifat magnetik sehingga bumi dapat dikatakan sebagai magnet raksasa karena ukurannya ya di bumi ini paling besar kan bumi ya gitu ya. Ini sudah kemarin kita bahas sedikit review ini utara di sini ketika pas karena bumi kita ini kan miring ya. Rotasinya tuh miring bukan persis tegak lurus tidak. Oke, ini ada sudut deklinasi, ada sudut inklinasi. Nah, ini juga gambar dari magnet bumi ya. Gaya magnet di sini sangat rapat sehingga daerah sini itu kekuatan magnetnya besar. Kita lanjut ke sifat pemanfaatan sifat kemagnetan. Di buku ini tidak ada, tapi perlu saya bahas. Oh ada ada, tapi di halaman berapa ya? Ini halaman jauh 36. Yang ini tidak ada, nanti kita bahas yang di buku itu. Yang pertama bel listrik. Nah di sekolah kita itu pakai bel ini, bel seperti ini. Ini bukan bel yang di warung makan ya. Saya kemarin tuh ke belakang sini makan di karamel, chicken karamel itu ada bel begini nih. Kalau ini bel manual ya, dipencet tik bunyi gitu. Nah ini sekolah itu bentuknya seperti ini, tetapi digerakkan oleh listrik. Yang di sekolah itu ada biasanya warna merah, nah, tempel di dinding. Nah, prinsip kerjanya begini. Nah, nanti kita bahas. Berikutnya ada pesawat telepon. Nah, pesawat telepon juga memanfaatkan magnet di sini. Yang seperti ini magnet apa ini? Mana tadi? Kalau kalian perhatikan ini, nah ini
Ini yang mana? Di antara tiga ini. Di antara tiga magnet menggosokkah, disk DC atau induksi magnetik? Yang Induksi. gambar ini. Induksi. Ada lagi yang lain? Cek dulu sudah berapa orang ini. Sudah 72, alhamdulillah banyak. Jadi nggak usah khawatir kehabisan kuota ya, karena yang seperti ini akan memakai kuota dari Kemdikbud. Biasanya satu kali pertemuan ini ya mungkin berapa ya? Tidak sampai 1 giga sih biasanya. Oke, kita lanjut. Ada yang menjawab tadi induksi. Saya zoom ya. Nah, ini kelihatan ke zoom kan ya di kalian? Ya, Pak. Oke, sip. Nah, kalau gini kan jadi kelihatan besar kan ya. Jadi bisa full. Nah, ini ada yang bisa menceritakan proses kerjanya enggak? Bagaimana bisa menjadi seperti itu? Atau pemanfaatan magnetnya gimana kalau bisa? Karena hampir semua alat elektronik itu prinsip kerjanya begini. Yang kita temui untuk yang magnet ya, yang memanfaatkan magnet. Seperti telepon tadi juga gini juga mirip. Seperti ini. Nah kalau ini kita tahu nanti ke belakang-belakangnya alat-alat yang lain itu kita tahu. Termasuk ini, kren. Kren. Ya kalau kalian pernah lihat di TV-TV itu, ada kren yang apa namanya? Mengangkat mobil. Nah, itu dia memanfaatkan seperti ini. Ayo, ada yang bisa bercerita? Saya yang bisa menjawab tepat. Untuk PTS. Jadi kalau PTS dapat 85 jadi 90, 92 jadi 97 dan seterusnya. PTS yang lalu itu paling tinggi 92,5 kalau nggak salah. Ya. Artinya salah 3 soal PTS. Semester kemarin. Ayo, ada yang mau coba? Menceritakan prinsip kerja dari bel listrik. Jangan malu-malu. Di sini ada Fahrozi, ada Adam, Al-Fatir, ada Habib Yuda, Agisna, Ahmad Riza, Indonesia, Aldo, Ali Putra, Alia, Andin, Aufa, Dayaki, ada Cia, ada Dean, Destia, Diki, Elsa, Elvira, Esther, Fahriza, Vanessa, Farah, Flora, Galvin, dan seterusnya. Ayo, siapa yang mau coba menjelaskan? Ada 81 peserta. Ya, Aldo, mau komen? Apa kurang nilainya 5? Oke, saya tambahin 7 dah. Ya, masih pagi, nggak pada tidur lagi kan? Semangat, semangat. Suara saya serak. Saufa, mau jelasin? Saya mau jelaskan. Ya, ayo siapa?
Saya mau coba jawab, Pak. Oh, boleh. Siapa dia? Ayaki. Oh, Ayaki. Boleh, Ayaki. Silakan. Itu jika saklarnya tertutup, maka aliran listrik mengalir dan mengubah energi listrik menjadi magnet, atau dengan kata lain elektromagnetik, dan bisa menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi dan terputus saat mengenai bel. Dan sifat elektromagnetik pun hilang. Begitu seterusnya. Oke, ada jawaban lain? Bentar ya. Yuk, ada yang lain? Baru satu versi. Barangkali ada yang mau mencoba dengan bahasanya sendiri lagi. Tadi, Bapak, ya, saya mau coba jawab, Pak. Boleh, Pak? boleh. Siapa ini? Jadi itu ada aliran listrik, terus itu kena kumparannya. Kumparannya itu menggerakkan lengan pemukul lalu mengenai bel. Terus ketika lengan pemukulnya itu kena bel itu sifat kemagnetannya hilang. Mirip-mirip sama jawaban yang tadi, Pak. Terus? Kayak gitu seterusnya, Pak. Mau coba pakai bahasa sendiri, Pak. Jadi maaf. Ya. Ya, ini siapa tadi? Jumpa, Pak. Oh, Jumpa. Oke, mantap. Ada lagi? Tidak ada? Saya Pak Iya, boleh. Siapa ini? Aldo, Pak. Aldo. Oke, Aldo. Gimana, Jadi Aldo? ketika saklar dibungkan jadi rangkaian tertutup, besi yang dialiri kumparan akan menjadi elektromagnet dan menarik lengan pemukul. Saat lengan pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus hingga sifat elektromagnetnya menjadi hilang. Begitu seterusnya. Oke. Sudah ada 3 jawaban dari Ayaki, Aldo, dan Jumpa. Jumpa ini 91. Aldo 9. Dan 1 juga ya Aldo. 92 1. Halo Aldo, masih ada? Ya, Pak. Aldo 9 berapa? 91 kan ya? Ya, 91, Pak. Ya 91 ya. Aldo 91. Ayaki? 9-10, Pak. Oke, 9-10. Ada Ayaki, ada Aldo, dan ada Jumpa. 3 cukup lah ya. Oke, dan bagaimana penjelasannya? Ya, jawaban semua bertiga tadi insya Allah benar. Jadi ada Ayaki, ada Aldo, dan Jumpa itu benar. Artinya pada saat seperti ini kondisi di mana bel itu tidak berfungsi, artinya masih dalam kondisi diam. Jadi pada saat saklar ini dihubungkan, maka akan ada aliran listrik ya, mengalir. Ini kan positif, negatif, positif ke negatif kan. Jadi aliran listrik mengalir ke sini, terus masuk ke sini. Ini ada besi lunak ya. Ini yang bulat ini di sini ini kan besinya jadi satu nih. Ini besi lunak, mungkin baja atau besi biasa, besi lunak. Ini ada lilitan. Ya. Nah ini mirip seperti yang lalu. Ini yang elektromagnet. Mana elektromagnet? Nah ini ya. Jadi dililitkan seperti ini. Ketika ada arus listrik,
tegangan listrik, maka ini akan menjadi magnet. Ketika diputuskan, ya dia tidak menjadi magnet lagi. Nah, ya betul, itu elektromagnet. Ya, dia akan menjadi magnet saat itu. Nah, ketika dia menjadi magnet, ini ada batang besi. Batang besi ya tidak terlalu besar, sedang lah ya. Tidak terlalu juga tipis. Ini ada batang besi. Nah, ketika besi lunak yang ini tadi, yang dililitin oleh lilitan kawat, ini pada saat aliran listriknya ada, ini menjadi magnet, ya besinya jadi magnet. Sehingga batang magnet yang di atas ini akan tertarik. Nah, karena ini jadi magnet, yang dua ini jadi magnet. Batang besinya jadi magnet. Logam besi, ya, ini bentuknya biasanya silinder biasanya, karena supaya mudah dibikin lilitan. Ini silinder besi silinder ini yang bulat ini akan menjadi magnet, sehingga ini batang yang di atas ini akan tertarik ke sini, menempel di besi lunak tadi ini yang sudah menjadi magnet karena dialiri listrik DC ya. Nah, akibat dari ini menempel ke sini, maka lengan pemukul ini akan menyentuh logam genderang ini yang bisa bunyi nyaring ini. Ya, sebenarnya agak jauh jarak ini, agak kurang ke atas sedikit ya. Jadi ini akan menyentuh, mengakibatkan atau menghasilkan bunyi. Nah, ketika ini menempel ke sini, maka ini apa ya? Ya sekedar penghubung saja ini, sekedar penghubung supaya menghubungkan dari positif ke negatif gitu ya. Nah, ini kalau ini harus disambungkan juga ya, harus disambung sehingga ada arus listriknya. Kalau ini terputus ya nggak bisa juga. Jadi ini tersambung, kondisinya tersambung semua ya. Jadi kalau kita gambarkan ini ada elektron-elektron bergerak gitu ya, dari sini, elektronnya ke sini ya. Ini ada arus listriknya sini, memutarin ini, memutarin lagi di sini. Nah, arus listriknya ke sini. Terus mengalir. Nah, sehingga ini bisa berfungsi. Kalau seandainya ini terputus, maka ini tidak berfungsi gitu ya. Nah, ketika ini semua tersambung, ini kan jadi magnet. Akibatnya ini tertarik. Nah, akibat dari batang yang ini tertarik ke sini, maka mengakibatkan ada jarak nanti di sini. Ya, ada jarak. Sehingga nanti karena dia tertarik ke bawah, ini menyebabkan terputus ya, terpisah antara logam yang di sini, ya, logam yang di sini ini dengan yang di atas ini bagian atas. Ini bisa diatur sesuai dengan selera tingkat kenyaringannya. Artinya kalau jaraknya semakin jauh, ya dia akan semakin nyaring ya. Kalau semakin dekat, ini kan bisa diulir ini, diputar. Semakin dekat, ya dia bunyinya tidak terlalu nyaring. Jadi ini hanya pengatur saja ini, pengatur nyaring tidaknya. Jadi ketika ini tertarik karena ini menjadi magnet, ya ini akan terpisah sehingga aliran listrik tadinya nyambung semuanya ya, ini nyambung ke semua ini akan terputus karena dia terpisah. Yang bagian bawah dengan bagian atas terpisah sehingga listriknya mentok sampai di sini. Kan ini menempel sehingga sampai di sini saja. Katakanlah posisi ini ada di sini. Itu kan ada gambar tangan. Di kalian muncul enggak gambar tangan yang saya gerak-gerakin ini? Muncul, Pak. Oh ya, siapa tahu enggak muncul, nanti saya ngomong apa. Ya, alhamdulillah. Nah, lanjut lagi. Jadi ini tertarik ke bawah ya, sehingga terpisah. Nah, akibat dari terpisahnya ini ada jarak, maka listrik pun terputus. Nah, jadi sebenarnya ada alat tambahan lagi ya. Ini tidak ditampilkan supaya mudah menjelaskan. Jadi ada alat tambahan semacam per di sini. Nah, per ini berfungsi untuk menarik batang yang atas ini untuk terus menempel ke sini. Jadi ada per gitu ya, yang
digunakan sehingga dia menempel. Ya pairnya tidak usah terlalu kuat juga dan juga tidak terlalu lemah. Pokoknya ya bisalah supaya dia menempel di sini. Nah, akibat dari terputus tadi ini kan tertarik ke bawah, terputus listriknya, maka ini yang besi lunak ini tadi tidak akan menjadi magnet lagi karena nggak ada listriknya. Jadi elektromagnetnya nggak berfungsi ya, karena nggak ada aliran listrik yang dari positif ke negatif, sehingga ini tidak menjadi magnet. Nah, akibat ini tidak menjadi magnet, tadi ada fungsi pair di sini tadi itu, dia akan menarik ini kembali ke posisinya. Jadi ada ya pair lah, pair seperti pair pulpen itulah yang cetak-cetak kalian biasa gunakan itu. Nah, itu menarik ini ke atas sehingga tetap menempel lagi. Nah, pada saat menempel karena ini terhubung semua dari positif ke negatif, ya dia akan menjadi magnet lagi nih. Karena elektromagnet tadi kan ada lilitan di logam. Nah, dia akan menjadi elektromagnet lagi. Sehingga ya menarik lagi ya kan. Kekuatan pair ini tadi disetel sedemikian rupa agar si plat besi ini bisa tertempel di bagian bawah sini. Ya kalau terlalu kuat ya nggak kuat dia menarik, si magnet ini nggak kuat menarik plat ini. Jadi dipilih pair yang kira-kira sedang lah, tidak terlalu kuat juga, tidak terlalu lemah. Yang penting dia bisa menarik kembali ya ke posisi semula dan kuat untuk ditarik oleh besi lunak yang menjadi magnet di bawahnya. Ya, demikian. Itu penjelasan. Jadi saya berkesimpulan Ayaki, Aldo, dan Jumpa ini jawabannya benar. Ya, alhamdulillah. Ada jawaban benar. Jadi bertiga. Insya Allah. Nah, ini ada di catatan saya sudah. 3, nanti tolong diingatkan. Tadi apa namanya? Kesepakatannya saya tambahkan di PTS ya, saya tambahkan di PTS insya Allah nanti di tengah semester nanti. Oke, kita lanjut lagi. Itu dia, alhamdulillah sudah ada jawaban benar. Sebenarnya yang lain juga mau menjawab ya, tapi kita batasin 3 saja. Oh, ada telepon, saya ngajar lagi. Irin. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti itu ya prinsip dari elektromagnet. Pesawat telepon juga demikian. Ini juga nih. Ini ada besi lunak. Nah, ini aliran listriknya juga DC. Jadi gini, ketika kalian pegang kabel telepon yang terbuka misalnya itu ya, itu sebenarnya ada listriknya juga, hanya saja DC, bukan AC seperti PLN. Sehingga untuk kesetrumnya itu ya kecil. Ya seperti kalian pegang baterai, itu sebenarnya ada setrumnya juga. Cuman tidak terlalu berdampak signifikan. Ini sama. Kemudian ada lagi motor listrik. Nih, motor listrik itu disebut dinamo biasanya. Dinamo apa ya? Dinamo. Ya dinamo apa ya? Dinamo starter. Nah, sering disebut dengan dinamo starter. Kalau ke bengkel itu namanya disebut dinamo starter. Karena fungsinya untuk start, jadi awal. Tapi kalau yang sekarang ini, motor kendaraan yang baru-baru ini, dia udah nggak pakai beginian. Ini yang kendaraan versi lama ya. Jadi fungsinya itu, ya ini ada magnet, ada besi, besi lunak juga. Ini ada lilitan, nah jadi besi lunak ini ketika dia listrik, ya dia jadi magnet ya. Nah di sini, tabung ini juga gitu. Ini dia ada magnetnya di sini, tempelkan, mainnya di lem di sini. Mainnya di lem sehingga ketika dia listrik ini menjadi magnet. Karena kutubnya berlawanan, dia jadi bergerak, saling menjauh. Ya didesain supaya dia kutubnya bisa berlawanan. Sehingga dia bergerak menjauh, akhirnya berputar. Putar dia. Nah putaran ini nanti yang ujung sini, ini kan masuk dalam sini ya. Nanti yang ujung ini keluar ke sana, keluar di sana itu, ini dihubungkan ke mesin. Nah, ketika kalian pencet start di motor itu, maka ini kan bergerak tuh. Ini bergerak. Bergeraknya tadi karena ini tadi ya, ini dibuat
sedemikian rupa supaya kutubnya sama dengan yang di sini sehingga dia tolak menolak sehingga terputar. Ada terputar dan tertarik ya. Jadi ada yang tolak menolak, ada yang tarik menarik. Jadi dia ini ada dua. Di sebelah sini ada magnet, nanti terpisah sebelah sini ada lagi magnet. Dan ini ditempel sangat kuat supaya enggak lepas. Kalau lepas ini menempel ke sini nanti. Nah yang ini keluar ke sana di bagian belakang sana menuju ke mesin. Nah di mesin itu dibuat sistem roda ya, roda gitu, roda bergigi gitu. Ini dihubungkan sehingga roda yang kecil ini bisa memutar mesin ujung-ujungnya ke piston. Nah piston tadi menggerakkan maju mundur itu ada udara dan ada bahan bakar. Nah itulah yang menyebabkan sehingga kendaraan bisa berfungsi ya atau nyala atau hidup lah istilahnya. Motor listrik, kemudian alat pengukur listrik. Nah, ini juga di dalam sini ada magnetnya. Itu mana ya gambarnya ya. Nah, seperti ini di dalamnya itu. Ini ada lilitan atau kumparan. Ini ada inti besi lunaknya. Nah, ini akan nanti bisa berputar menyesuaikan dengan skalanya. Seberapa besar gitu ya, berapa ampere atau berapa volt itu. Prinsipnya gitu. Berikutnya ada lagi spektrometer massa. Nah, ini juga gitu mengukur massa. Di sini ada magnet di sini, magnet. Massa, spektrometer massa, massa partikel gitu ya. Relay itu ya seperti ini, on off seperti ini relay. Ada baterai, relay itu sederhananya itu seperti apa ya? Saklar on off gitu ya. Relay ya mirip seperti tadi lah. Nanti ada kontak sehingga dia bisa hidup atau nyala. Relay ya istilahnya. Alat elektronik, alat pengangkat besi. Nah ini tadi yang saya bilang tadi. Apa tadi saya bilang? Apa istilahnya tadi saya bilang? Ya, ekskavator. Tapi fungsinya untuk mengangkat besi-besi ya. Ini bisa di luar negeri ini yang banyak. Di Indonesia juga jarang karena besi-besinya itu dipretelin bisa dimanfaatkan dijual kiloan gitu ya. Ya ada juga sih di sini, ada juga di pabrik tertentu itu untuk mengolah atau mendaur ulang. Loudspeaker tadi mirip seperti telepon. Kunci pintu listrik juga gitu, metal detektor juga gitu. Yang kalau kalian ke mana? Bandara itu kan ada metal detektor itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, baru kita bahas yang ada di buku. Di buku itu dibahas 3 jenis ya. Nih, yang pertama MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ada di halaman 37. Nah ini, MRI. Ini gunanya untuk menginduksi ya, menginduksi. Di tubuh kita ini kan ya ada magnetnya juga, ada magnet elementer tadi ya. Nah, itu menginduksi sehingga bisa terbaca ada ada kerusakan atau ada sesuatu yang baru gitu. Karena dokter itu sudah mengetahui di tubuh kita ini yang tidak berpenyakit ya, dia mengetahui kondisinya itu seperti katakanlah A gitu ya. Kondisinya A. Nah, ketika di MRI di tubuh yang di MRI itu ternyata ada sesuatu misalnya katakanlah benjolan di bagian tertentu dari kondisi normal. Nah, dokter itu bisa tahu, oh benjolannya ada di situ. Oh besarnya sekian. Nah, itu bisa detail terukur. Kalau sistem sonar biasa itu hanya memperkirakan saja, oh di situ titiknya. Dia nggak tahu besarnya, kecilnya, nggak tahu. Nah kalau MRI ini dia bisa tahu ukurannya berapa mili gitu ya. Bahkan sampai ke masanya itu bisa diprediksi. Nah ini sangat sangat kuat sekali ini ya, magnetnya ini sangat kuat sekali. Makanya tidak disarankan untuk melakukan MRI ini sering-sering. Nah biasanya
Selain mahal, alat ini mahal, atau kayaknya di rumah sakit umum ini sudah ada. Ini ratusan juta ini kayaknya ini. Ya, mungkin ya ratusan juta kayaknya. M-an kan atau 100 juta saya nggak tahu. Pokoknya mahal banget alat ini. Jadi prinsip kerjanya itu begini. Nah ini kan magnet elementer di tubuh kita ini. Nah dengan masuk ke MRI itu jadi terbaca. Jadi MRI ini bisa seluruh tubuh, bisa hanya kepala saja dan seterusnya gitu ya, sesuai kebutuhan. Ini seluruh tubuh. Nah ini tadinya acak, dirapikan seperti ini. Nah, kemudian dirubah arahnya. Nah untuk mengetahui mana yang mengalami bermasalah. Nih mengetahui nanti bagian dada sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kira-kira seperti itu prinsip kerjanya. Itu MRI. Berikutnya ada lagi kereta maglev. Nah, disebut maglev karena singkatan dari magnetically levitated trains. Maglev, levitated. Jadi kereta maglev. Maglev train. Nah, alhamdulillah di Indonesia belum ada. Luar negeri, di negara maju itu sudah ada beberapa, banyak. Ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan. Kenapa bisa lebih cepat daripada kereta biasa? Ada yang tahu kira-kira kenapa bisa lebih cepat kereta maglev ini? Karena dia memanfaatkan medan magnet tolak menolak, Pak. Betul, tolak menolak, betul. Oke, ada alasan lain? Ada jawaban lain? Kenapa bisa lebih cepat? Karena dia nggak nyambung di rel gitu, Pak. Karena dia nggak nyambung di rel, ngambang. Ya, betul sekali. Dia ngambang, betul. Dia tidak menyentuh rel ya. Jadi si kereta ini ya pada saat parkir ya menyentuh lah. Tapi pada saat berjalan dia tidak menyentuh. Rel ini tidak menyentuh. Jadi ada jarak itu sekitar 1 senti lah. 1 senti lah ya. 1 senti ya sekitar 1 senti 10 mili. Atau kurang dari itu ya. Jadi sekitar itu dia mengambang. Jadi bisa lebih cepat. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan kereta ini bisa bergerak? Apakah ada mesin turbonya di sini yang mendorong seperti jetnya pesawat itu kan? Ada mesin turbonya itu turbin. Tolak menolak magnet, Pak. Kalau tolak menolak kan dia cuma mengambang saja. Pak. Ya. Didorong dengan menggunakan motor induksi, Pak. Motor induksi, iya. Ada lagi? Induksi, Pak. Motor induksi itu yang bagaimana yo? Motor induksi. Ini kan nih induksi nih ya, cara induksi. Nah, motor induksi itu yang bagaimana ya? Ada yang bisa jelasin dikit? Jadi prinsip induksi itu kan prinsip didekatkan gitu ya. Tapi tidak ditempelkan, hanya didekatkan saja. Oke, saya jelasin ya. Jadi kira-kira itu, nah seperti ini. Jadi di relnya itu ada magnet permanen. Jadi selatan, utara gitu ya. Mana permanen ini ya seperti ini, didesain seperti ini. Nah, kenapa di Indonesia tidak ada? Jangankan rel isinya magnet, besi doang aja hilang kadang-kadang. Ini mahal karena bayangin magnet yang sepanjangan ini relnya kan mahal banget. Untuk menjadikan dia jadi magnet kan itu yang menjadikan dia mahal. Ya, jadi ya, salah satu alasannya itu. Susah jagainnya, mahal. Nah, ini tadi magnet permanen. Magnet permanen itu ya seperti
batang magnet ya, magnet. Kalau kalian beli magnet itu loh di mana gitu toko itu, ya itu namanya magnet permanen. Nah itu yang ada di relnya. Nah sedangkan di mana ini? Di gerbongnya ini magnet sementara yang mana bisa diubah-ubah, bisa ditukar-tukar. Ini bisa ditukar-tukar ini. Bisa ditukar jadi selatan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi pada saat ini menjadi utara, maka si gerbong ini akan bergerak maju menuju ke sini kan ya, menuju ke sini. Ini kan tertarik, ini juga tertarik kan, tapi kan tidak nempel ke sana karena ini sama kuat, ya gaya ini sama kuat, sehingga dia akan maju ke sini ya, ke sini. Nah, pada saat di sini itu ini berubah lagi menjadi S, ini jadi N. Sehingga nanti yang ini ya ketarik ke sana gitu ya. Sehingga yang mana tadi? Nah, sehingga yang ini tadi S tertarik ke N lagi. Jadi dia akan ke sini lagi. Jadi S lagi, jadi N lagi, dia tertarik lagi ke sini dan seterusnya. Jadi dia ini yang dirubah-rubah secara apa ya? Kontinu ya. Akan berubah-ubah secara kontinu sehingga dia bisa bergerak maju. Nah, menghentikannya ya cukup nanti dipelankan, ini dirubah kebalikannya supaya dia mengalami perlambatan. Ya, betul tadi ada mesinnya itu. Nah, itu yang menyebabkan dia bisa bergerak. Jadi berapa 10 mili tadi ini, jaraknya 10 mm atau 1 cm. Ya. Permisi Pak. Ya. Itu maksudnya di keretanya tuh kan ada yang NS, SN itu yang di magnet di keretanya. Itu tuh tiap detiknya berubah gitu anunya. Ya. Posisinya. Bukan tiap detik lagi, mili detik itu berubah. Bisa dirubah. Iya, Pak, makasih. Bisa diatur dirubah. Ya, begitu. Itu kereta maglev yang ada di halaman 39. Yang terakhir di buku itu ada 3 aja ya, PLTN. Nah, PLTN ini saya cari-cari, nggak ketemu-ketemu pemanfaatan magnetnya secara khusus. Ya. Saya cari gambar yang secara khusus itu nggak ketemu. Nah, jadi magnet itu ya ujung-ujungnya di sini aja nih, generator ini. Ini gambar magnet PLTN. Saya udah nyari nggak ketemu gambar yang pas. Jadi di generator ini ada bisa menjadi magnet tadi itu menghasilkan listrik itu. Kalau ini kan prinsipnya ya seperti biasa lah. PLTN itu pakai air panas menghasilkan turbin. PLTN. Ya reaksinya itu menghasilkan panas kan uranium itu. Nah, jadi airnya tadinya dingin jadi panas menggerakkan turbin, uapnya. Nah, di generator ini ada magnetnya. Jadi gitu kira-kira. Sedikit informasi untuk di Kalimantan ini ada wacana mau dibuat PLTN, magnesis tenaga nuklir. Nah, tapi belum diputuskan apakah di Kalimantan Tengah, Selatan atau Kaltim belum diputuskan. Karena PLTN ini kalau misalkan didirikan di Kalimantan Tengah, nah, dia juga sanggup untuk menghasilkan listrik yang nanti bisa dimanfaatkan di Kalimantan Timur. Jadi satu PLTN ini bisa untuk seluruh Kalimantan jika ditarik kabel sutet gitu ya. Jadi sambungan udara tingkat tinggi ya. Tegangan ekstra tinggi. Nah, seperti di Jawa itu. Jadi tetapi ya itu tadi dampaknya juga kalau misalnya terjadi kebocoran itu sangat berbahaya. Bisa memicu DNA dari makhluk hidup.
Oke, itu tentang pemanfaatan magnet. MRI, nah udah selesai di buku itu udah selesai. Tetapi ada yang kita lewatin, yaitu pembahasan ini. Nah, induksi elektromagnetik. Kalau tadi elektromagnet saja, sekarang kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Ini yang tadi, ini kan elektromagnet nih. Elektromagnet. Nah, sekarang kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Itu ada di halaman berapa ya? 28, Pak. 8. Cek 28. Oh iya, oke. Nah, itu induksi elektromagnetik. Yang seperti apa induksi elektromagnetik itu? Bahwa kalau tadi yang sebelumnya elektromagnet ini itu besi bisa menjadi magnet, itu elektromagnet ya. Besi biasa bisa menjadi magnet ketika dialiri listrik. Itu elektromagnet. Kalau induksi elektromagnetik itu magnet bisa menghasilkan listrik. Jadi kebalikannya. Ya, kalau elektromagnet itu listrik bisa menghasilkan magnet bagi suatu benda, menjadikan magnet suatu benda itu. Nah, kalau induksi elektromagnetik itu yang paku ini diganti menjadi besi, menjadi magnet. Nah, magnet ini bisa menghasilkan listrik, gitu ya. Itu induksi elektromagnetik. Nah, mana dia tadi? Nih, ini diamati pertama kali atau diteliti oleh Faraday dan Joseph Henry. Farad. Nanti kalau kalian kuliah atau di SMA tuh ada enggak ya? Yang satuannya Farad dan Henry. Nah, jadi ada satuan listrik magnet itu nanti kalau kalian belajar tuh ada satuan Farad, ada satuan H, satuannya F atau Farad. Itu singkatan dari Faraday dan Henry. Ya seperti Newton, segala itu. Joule itu kan nama orang juga itu. Satuan Newton, satuan Joule. Ntar ya saya mau ngecas laptopnya, sekarat baterainya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang induksi elektromagnetik? Bagaimana prinsip kerjanya? Itu ada nggak di situ? Oh nggak ada ya? Nah itu ada. Bahwa arus listrik dapat dimunculkan dari sebuah magnet dengan cara menggerak-gerakkan sebuah magnet pada medan magnetnya atau dengan cara memasukkan dan mengeluarkan magnet ke dalam suatu kumparan magnet. Nah itu ada penjelasannya tuh. Induksi elektromagnetik. Bentar ya saya ngecas dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi ini ya, melihat gambar ini kan sepertinya sudah jelas ya seharusnya. Jadi ini ada lilitan ya, dibuat lilitan kawat tanpa ada logam di tengahnya. Dan ini adalah magnet yang merah utara, yang putih selatan kita anggap itu ya. Ini dihubungkan ke sebuah alat, biasanya sih galvanometer saja ya. Bisa galvanometer, ampermeter, voltmeter, terserah lah. Kalau galvanometer itu hanya mendeteksi ada tidaknya arus listrik atau listrik yang dihasilkan gitu ya, itu galvanometer. Kalau ampermeter untuk mengukur berapa besar arus listriknya. Kalau voltmeter berapa besar tegangan listriknya. Oke, kita lanjut. Jadi ini digerakkan naik turun, keluar masuk dari lilitan ini. Nah ini akan bergerak dia. Nah, sayangnya kita nggak bisa praktek ya.
Dan saya juga nggak bisa mendemokan. Nah, seperti ini. Ini ada simulasinya ada ya. Hilang. Oh, ada itu. Nah, seperti ini. Ini voltmeter ya, ini voltmeter. Nah, ketika digerakkan masuk, dia akan ke kanan. Jika keluar, dia akan ke kiri gitu ya. Masuk ke kanan, keluar ke kiri. Nih, jarumnya nih. Menghasilkan listrik sekian volt gitu ya. Tergantung dari beberapa faktor. Nih ya, ada 3 faktor yang menyebabkan ini bisa jadi besar dan bisa jadi kecil. Apa saja? Ayo, ada yang bisa kasih komentar? Hari ini kayaknya banyak yang hadir ya. Jumlah apa? Jumlah lilitan. Ya betul, jumlah lilitan 1. Oke, mana slide-nya nih? Oh, langsung muncul 3-3-nya. Jumlah lilitan benar. Terus apa lagi? Penggunaan magnet yang kuat. Iya betul. Jadi magnetnya ya. Jadi kan ada magnet itu yang lemah, ada magnet itu yang kuat. Maksudnya kuat gaya magnetnya ya. Ada yang magnet itu yang sangat kuat menarik benda magnetik, ada yang ya lemah saja. Nih, yang kedua ininya, kekuatan magnetnya. Yang ketiga? Kecepatan magnet digerakkan keluar masuk ke dalam kumparan. Ya betul. Jadi gerakan ini juga berpengaruh ya gerakan. Kalau kan perhatikan ini kan dia naik, nanti turun ke sini, naik, turun. Nah, tapi kalau gerakannya ini sangat cepat, stabil, dia akan ke kanan terus, nggak sempat ke kiri. Ya. Dia akan ke kanan terus di sini, terus jadi stabil, bisa misalkan 2 volt, 3 volt dan seterusnya. Dia akan stabil. Ada 3 faktor mana dia? Nah ini dia ada 3 faktor. Oke lanjut, ada 3 faktor tadi. Gegel induksi istilahnya ya. Induksi elektromagnetik, gegel. Kayak gerak listrik. Gaya gerak listrik induksi. Menghasilkan listrik. Oke, kita lanjut ke generator yang kedua. Nih, bagian A generator di halaman 30 tuh ada generator. Generator itu ada 2 ya. Ada generator AC dan ada generator DC. Itu dijelaskan enggak? Oh iya itu ada gambarnya juga itu di halaman 31. Ada generator AC dan DC. Kalau AC itu 2 pinnya nih. Nah ini. Ini ada 2. Kalau DC cuma 1 saja. Apa itu? Oh, yang kayak gini. Kayak gini kah? Bakaran apa-apa. Yang besar jangan ya. Iya sih itu enggak dipakai. Dikilokan aja kalau. Bisa apa? Oh ya bisa juga. Daripada ya. Iya, kardus besar itu mau dipakai buat alas. ya. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Kita lanjut mana tadi? Nih, ada AC dan DC generator. Jadi gini. Kalau kalian perhatikan di kendaraan itu kenapa bisa ada lampu menyala, ada ya, saat ini malah bisa ngecas gitu ya di kendaraan itu, di motor, di mobil. Atau di sepeda. Nah, sepeda itu juga bisa menghasilkan lampu menyala itu ya dari generator ini. Jadi ini ada magnet ya, ini ada
besi lunak yang ada kumparannya. Nah, ini bisa berputar seperti tadi dinamo starter yang motor tadi itu. Tetapi kalau generator ini dia dari gerakan ini bisa menghasilkan listrik dari gerakan. Nah, gerakannya kalau tadi yang induksi elektromagnetik ini tadi itu kan dia gerakan keluar masuk nih ya. Nah, kalau generator ini dirubah gerakannya adalah berputar. Ini magnet, ini berputar. Nah, ini yang menghasilkan listrik. Jadi berdasarkan gerak tadi itu, dia menghasilkan listrik dari gerakan berputar ini. Kumparan atau besi yang ada kumparan lilitannya tadi itu berputar. Dia menghasilkan listrik. Nah, ini namanya generator. Ada generator DC, ada generator AC. AC bolak-balik ya seperti PLN ini AC. Kalau yang baterai DC gitu ya. Yang ketiga, ada transformator. Tahu transformator? Bukan transformer ya. Transform. Nah, transform ini kan mengubah ya, transform. Alat yang digunakan untuk mengubah tegangan. Nah, jadi transformatornya alat mengubah tegangan. Dari mana ke mana, dari apa ke apa? Ada yang bisa kasih komentar? Transformator step down itu untuk mengubah yang dari yang tegangannya tinggi jadi rendah buat disalurin ke rumah-rumah gitu. Kalau yang step up buat yang membesarkan tegangan yang dari PLN gitu kan, itu masih mentah terus dipindah ke transformator jadi tinggi gitu. Oh ya, oke. Siapa yang jawabin tadi? Alia Rehanatul Jannah. Oh, Alia dari Rehan. Kelas 9? 9. 9, Alia. Ya betul sekali. Jadi gambarnya itu kira-kira mana ya? Aduh. Oh, gambarnya nggak di sini. Gambarnya di yang lalu itu lah. Kita pernah bahas di listrik dinamis waktu itu. Coba saya bukakan ya filenya ya. Mudah-mudahan masih ada. Ntar saya carikan gambar dari transformator step up, step down. Seharusnya ada loh. Step up, step down. Mana ya? Nah ini dia. Ini saya slideshow dulu. Ini saya slideshow. Kok yang ini yang muncul salah? Salah. Bentar ya, saya tadi sudah saya end deh. Oh, dia terkunci di sini. Ya, saya tampilkan listrik dinamis. Nah, nih. Nah, ini ya. Ini ada 2 transformator. Kelihatan kan ya? Nih. Ini adalah pembangkit listrik, ya, katakanlah PLTU atau PLTD. Kita pakainya PLTD di sini banyak. Tenaga diesel ya, menghasilkan listrik. Jadi dari gerakan mesin itu menghasilkan listrik seperti tadi tuh GGL induksi tadi. Menghasilkan listrik. Nah, di sini ada namanya transformator step up untuk menaikkan tegangan supaya yang dihasilkan itu semakin besar. Ya, jadi meskipun mesinnya tidak terlalu besar, bisa menghasilkan yang lebih besar lagi listriknya, step up. Ya otomatis ininya juga besar. Ya. Ini dialirkan ke rumah-rumah. Tetapi sebelum sampai ke rumah, itu ada transformator step down. Jadi kalau kalian perhatikan di tiang listrik, jadi biasanya itu jarak beberapa tiang listrik ya, sekitar 5 tiang listrik atau 10, itu ada box besar.
Nah, itu adalah isinya transformator. Nah, jadi dari ini tadi setelah di step up dinaikkan lebih dari 220 ya. Jadi yang kabel utama itu lebih dari 220 biasanya voltasenya. Nah, sebelum ke rumah, kalau seandainya itu langsung ke rumah ya terbakar semua elektronik, jebol ya. Karena terlalu panas. Nah, maka ada transformator step down. Step down ini nanti diadakan ke rumah supaya dia menjadi 220 volt. Nah, ini biasanya nih. Ini step down. Tetapi di daerah-daerah yang jauh dari pembangkit listrik, katakanlah misalnya kita ini kan pakainya di Tengkawang ya, di Tengkawang ini kan dekat dari sini. Tapi kalau yang daerah misalnya Sungai Siring ke sana, bandara sana terus, itu kan terlalu jauh. Nah, itu dia ada transformator step up-nya juga. Kenapa? Karena listrik ini ketika mengalir, itu dia ada yang lalu kan kita bahas tuh ada hambatan tuh ya. Nah, hambatan itu yang menghambat itu mengakibatkan dia voltas jadi turun. Karena dia terhambat alirannya itu. Karena melalui kabel kan, kecuali dia melalui udara. Enggak ada hambatan. Karena melalui kabel dia ada terhambat. Nah, terhambat itu mengakibatkan tegangan listrik jadi turun. Nah, biasanya untuk daerah yang jauh itu ditambahkan lagi step up. Tetapi bukan step up yang besar seperti dekat pembangkit, bukan. Tapi step up yang cukup untuk menaikkan ke 220 saja. Jadi untuk daerah yang jauh itu ada step up-nya juga. Bukan step down. Kalau step down ini daerah yang dekat dengan pembangkit. Karena masih terlalu tinggi dari tiang listrik utama, terlalu tinggi, diturunkan. Itu transformator. Ada step up dan step down. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah tadi gambarnya ini penjelasannya. Oke. Nah, saya share lagi. Nah, ini dia. Oh iya, iya. Nah, itu ya tadi penjelasan transformator. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Ya seperti ini gambar transformator itu. Ini ada listrik PLN masuk ke sini, dililit-lilitkan sini ya, ke inti besi lunak. Nanti inti besi lunak ini dihubungkan ya, dihubungkan ke sini. Ini terhubung. Biasanya apa namanya ya? Ini ada potongannya di sini, tetapi potongannya itu saling masuk-masuk gitu sehingga tidak terlihat ada potongan karena biasanya sih, atau ada juga yang langsung seperti ini bentuk O gini ada juga. Nah, ini ada lilitan lagi di sini. Ini namanya primer, lilitan yang sumber itu namanya lilitan primer atau kumparan primer. Nah, yang di sini lilitan sekunder atau kumparan sekunder. Nah, di sini berarti arus primer, yang di sini arus sekunder, keluaran. Nah, mirip seperti inilah. Kalian ngecas HP. HP itu perlu daya berapa volt kira-kira? Baterai HP kalian itu perlu daya berapa volt? 5 volt 2 ampere. Kecil kan, hanya 5 volt. Sedangkan listrik kalian nyucuknya kan di PLN kan, nggak pakai baterai kan? Baterai kan 1,5, nanti disusun beberapa baterai sekitar 3 gitu ya, 4,5 hasilnya kan, 2,5. Itu kan bisa juga itu ngecas HP sudah. Tapi kaliannya pakainya kan listrik PLN yang 220 volt. Nah, jadi sumbernya di sini 220 volt, nanti keluarnya hanya 5 volt. Makanya di charger itu ada box ya, ada kotak kan. Setiap charger itu, kepala charger itu, nah di situ ada transformatornya. Dia mengubah dari tegangan tinggi PLN menjadi tegangan rendah. Dari 220 menjadi 5 volt saja. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya atau prinsipnya itu seperti ini. Jadi gambar hilang. Jadi seperti ini.
Transformator step up itu lilitan di primernya sedikit, lilitan di sekundernya banyak. Jadi dia naik. Karena di sini kan hambatannya itu mana ini? Dia tadi kan yang berpengaruh menghasilkan tegangan tinggi itu semakin banyak lilitan gitu kan ya. Nah, jadi semakin banyak lilitan dia akan semakin besar listriknya, voltase listriknya. Jadi begitu. Jadi yang sedikit ini di sini banyak sehingga dia menghasilkan listrik yang relatif lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi ini berbanyak sehingga dia naik tegangan listriknya. Demikian sebaliknya. Kalau mau diturunkan ya dibuat sedikit step bagian keluarnya. Sehingga listriknya menjadi kecil. Di sini banyakin supaya dia terhambat di sini. Jadi keluarnya jadi kecil. Itu step up dan step down. Oh ini tadi gambarnya nih. Nah ini transformator step up dari pembangkit step up, tegangan, nanti ada step down. Nah kalau daerah sini, daerah Juanda, Antasari itu pakainya yang seperti ini. Ya, karena dia di step down kan nggak mungkin langsung dari listrik itu. Tapi untuk daerah yang jauh itu di step up kan lagi. Karena dia terjadi penurunan tegangan. Makanya daerah-daerah yang jauh itu biasanya alat listriknya sering cepat rusak. Karena tegangannya turun. Nanti lampu itu tiba-tiba redup gitu. Karena tegangannya turun. Makanya perlu step up mereka di sana itu. Itu tentang transformator step up dan step down. Nah ini yang di halaman 33. Kita masuk ke perhitungannya. Ini setengah 10, masih ada 35 menit lagi. Insya Allah cukup ini menjelaskan ini. Halaman 33. Jadi kita bisa menentukan berapa voltase keluaran. Dari kita tahu misalkan PLN kan 220 tuh, kita mau keluar 10 volt, 15 volt, 5 volt itu kita bisa tentukan. Bagaimana caranya? Ya ini tadi lilitannya kita tentukan, kita hitung berapa banyak putaran lilitannya. Ini saja kuncinya di lilitan sini tadi. Jadi dia bisa menghasilkan tegangan sesuai selera kita. Nih, lilitannya kita yang tentukan. Mana dia? Nah nih, mau step up kah, mau step down kah? Nih, jumlah lilitan ini 1, 2 sampai 1000, 2000 dan seterusnya. Gitu ya, itu untuk mengubahnya. Nah, pada aplikasinya, contoh, sebuah transformator step up memiliki tegangan primer 220 ini PLN ya. Volt, voltnya di sini. Jika kumparan primernya, lilitannya berarti ya, itu ada 200 lilitan. Sedangkan kumparan sekunder atau lilitan sekunder, artinya yang outputnya itu 2000 lilitan. Maka berapa tegangan yang dihasilkan dari transformator tersebut? Step up ya, karena dia semakin banyak lilitan kan semakin besar listrik yang dihasilkan. Nah, ada contoh soalnya? Oh ada juga nih contoh soalnya, halaman 35. Ada latihannya juga. Berapa kira-kira? 220, 200 lilitan, dan 2000 lilitan. 2200 volt, Pak. 2200 volt. Oke, ada jawaban lain? Sambil menunggu ya. Tidak ada? Oke, jawabannya benar. Pak jawab benar. Tapi bagaimana prosesnya? Yuk kita simak. Yang diketahui VP istilahnya ya. Tadi kita sepakatin saja ya. Mana tadi? Ini disepakatin saja simbolnya ini. Jadi ada VP, ada VS, ada NP, NS, IS, dan IP. Ini disepakatin ya. V ini kan tegangan. P primer. V tegangan, S sekunder. Jadi primer itu yang masuk ya, yang sumber primer, yang keluaran namanya sekunder. Jadi disepakatin.
N itu lilitan, N itu jumlah lilitan, I itu arus, buat arus primer dan sekunder. Nah persamaannya ini. VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah khusus ini terbalik ya. Jadi bukan IP per IS tapi IS per IP. Kalau VP per VS, NP per NS, khusus I harus dibalik. IS per IP. Oke, kita lanjut ke sini tadi. NP-nya lilitan primernya 200. N sekundernya lilitan sekundernya 2000. Ya, 2000. Yang ditanya adalah tegangan yang dihasilkan, berarti outputnya. Maka VS sekunder yang keluaran. VS-nya menggunakan persamaan ini. VP per VS sama dengan NP per NS. Oh ya, ini kan ada 3 nih ya. Ada 2 sama dengan. Artinya boleh pakai yang sini saja. Atau boleh pakai yang sini saja. Atau VP dan IS saja yang dipakai, yang ini tidak juga bisa. Ini artinya sama saja. Mau ini atau mau ini atau mau ini dan ini saja juga gitu. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Karena yang kita cuma ini kan kita nggak perlu yang I-nya, sehingga pakai V dan N saja. Masukkan angka-angkanya, VP-nya 220 dibagi VS-nya dicari, NP-nya 200, NS-nya 2000. 200 per 2000 itu jadi 1/10. 10 kali 220 hasilnya 2200 volt. Ya betul sekali sobat tadi. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Contoh soal untuk transformator. Jadi kita lanjut ke contoh berikutnya. Santai saja. Sebuah radio memerlukan tegangan 9 volt. Memerlukan tegangan. Ayo dibaca dulu, dicoba disimak sobat, dicoba dihitung lagi. Berapakah hasilnya? Ayo dicoba dihitung. Nanti kita bahas. Kalau contoh soalnya kan kita bahas kalau contoh soal. Nah, kalau latihan soal baru kalian yang menyelesaikan sendiri. Halo? Masih pada sadar kan Masih ya? menghitung, Pak. Oh iya. Siapa tahu pada tinggal sarapan saya. Lama ya? Ada berapa yang ditanya sih? Jika berapa arus yang ditarik? Oh, arus yang ditarik saja. Saya pikir ada 2 pertanyaan. 1 saja. Sambungan. Oh, dari sini ke sana. Ke sini. Kok 80 meter? Oh, tidak ada lagi yang lebih pendek. Tapi kan tidak perlu masang jelimet lagi. Ya kita aja. 4,5 Pak. Tapi saya nggak tahu satuannya apa. 4,5. 4,5. Oh sama ya? 4, iya. Kalau disatukan ampere jadi 0,045 atau 45 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Oh, dijadikan ampere. Oh iya, ini miliampere ya, benar-benar. Oke. Kita cek 0,5 ampere, miliampere.
4,5 miliampere. Oke, kita cek. Ini yang diketahui 220 volt, Vs-nya 9 volt. Ini sekunder ya, karena dia kan memerlukan tegangan. Berarti yang outputnya kan. Jadi misalkan ya HP lah, HP itu kan punya 5 volt. Berarti kan itu outputnya. Dari sumbernya 220. Ini kan berapa? Yang ditarik dari catu daya itu sumber. Ya, jadi sumbernya kan 220, outputnya 9 volt. Jadi Vs nih ya, Vp-nya 220. I sekunder ya, mengalir di radio, berarti kan sekundernya 110. Oke, yang ditanya adalah IP-nya. Kita menggunakan persamaan yang ini, karena V dan I yang diketahui ini saja, N-nya enggak usah. Masukkan angka-angkanya, ketemulah hasilnya. Ya, betul sekali, 4,5 miliampere. Betul, tadi ada sama siapa tadi ya? Alia kali ya? Iya, Pak. Oh iya, Alia. Diubah ke satuan miliampere atau tetap diubah ke ampere atau tetap miliampere, Pak? Tergantung soalnya. Kalau misalkan di soal misalkan berapakah gitu ya, berapakah arus yang ditarik dalam kurung dalam satuan ampere, nah berarti dirubah ke ampere. Kalau enggak ada, enggak usah dipersulit. Karena diminta ya udah biarin aja gitu. Ya kecuali biasanya kan kalau soal-soal olimpiade itu diminta ada keterangannya. Kalau enggak ada ke soal kita ini ya enggak usah lah, santai aja. Mau dirubah juga nggak apa-apa juga sih, dijadikan ampere 4,5 kali 10 pangkat negatif 3 ampere boleh juga. Karena di sini juga satuannya miliampere, ya biarin aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi diperhatikan soalnya. Nanti kalau diminta jadikan ampere nggak dirubah ke ampere, nah itu yang salah ya. Kalau nggak diminta, nah, boleh seperti ini, dirubah pun juga boleh. Oke, betul sekali Alia dan Saufah. Kita lanjut. Saya jelaskan sedikit, ada efisiensi ya. Nih, di soal itu ada contoh efisiensi, tapi penjelasannya ada sih di halaman 34 itu sedikit efisiensi. Jadi gini, sebuah alat listrik, apapun itu ya, itu mempunyai efisiensi. Jadi maksudnya efisiensi itu adalah kemampuan alat itu untuk meminimalkan, ya, supaya efisien gitu, meminimalkan ketidakterpakaian, supaya tidak mubazir lah bahasa sederhananya itu, efisiensi. Jadi efisien supaya nggak mubazir. Nah, setiap alat itu punya. Nah, tetapi yaitu tadi karena listrik itu mengalir di kabel dan seterusnya itu pasti ada hambatan kan, pasti ada terpakainya di sana, sehingga setiap alat listrik itu pasti tidak ada yang efisien 100%. Tetapi di sini kita akan tetap bahas itu diasumsikan efisiensinya 100%. Nah, jadi efisiensi itu yaitu tadi kemampuan alat itu untuk meminimalkan, ya, minimalkan ketidakterpakaian, gitu ya bahasanya, supaya efisien dari daya sekunder dan daya primer. Nah, untuk mengetahui efisiensi sebuah alat itu dengan menggunakan persamaan ini yang di halaman 34 buku paket. Ini P ini simbol dari daya. Nah, mana ini keterangannya? Nah, nih. Ini bentuknya seperti N ya, tapi bukan N, ada dari ke bawah, itu efisiensi namanya. Itu PS dibagi P. P itu adalah daya primer pada sumbernya. Nah, yang P sekunder itu yang keluaran. Jadi ini dibalik seperti I juga. I itu yang di atas S-nya, yang di bawah P. Kebalikan dengan V dan N, gitu ya. Nah, atau kalau tidak ada dayanya ya bisa pakai V dan I, karena daya itu tidak lain adalah V dikali I. Vs kali IS, ya gitu ya. Oke, kita coba ke contoh soal tentang efisiensi. Sebuah transformator menghasilkan daya sebesar, berarti daya hasilnya. Berarti daya sekunder kan, daya sekunder 180. Masukannya sumbernya 200. Maka berapakah efisiensi dari transformator tersebut? Berapa ya? 90%.
Iya betul. Jadi ini diketahui PS-nya tadi ya. P-nya 200 menggunakan persamaan ini. Masukkan angkanya. Ketemulah jawabannya 90%. Betul sekali Sobat. Lajunya Bang. Luar biasa. Oke, itu contoh soal bentuk pertama. Nah di buku itu contoh soalnya sedemikian. Makanya saya buatkan contoh soal lagi. Ya, supaya memiripkan dengan yang di buku. Jadi kalian bisa belajar juga yang di buku. Nah nih, diketahui efisiensi sebuah transformator itu 60%. Jika daya primernya 300 watt, berapa daya sekundernya? Efisiensinya 60. Daya primernya 300. Nah, berapa daya sekundernya? Berapa watt? Cek sound. 18 watt, Bapak. 18 watt. Oke, ada jawaban lain dulu? Gak ngerti cara itu. Oh iya, oke. Siapa yang bisa tadi ya? Oke, kita selesaikan ya, siapa? Kita bahas sama-sama. Efisiensinya 60%. Kemudian daya primernya 300 watt. Berapa daya sekundernya gitu ya, PS-nya berarti. Dengan persamaan ini ya kan. Ini kan diketahui nih 60%. Ininya diketahui 300 watt. Berarti yang ini ditanya. Daya sekundernya. Berarti kan ini dikali silang gini ya. Karena ini kan bentuk pembagian. Kalau ini dipindah maka dikalikan gitu ya. P terhadap PS ini kan pembagian, dia dibagi. Maka kalau dipindah ke sana jadi dikali. Sehingga ini 60% kan dikali 300. Nah ini bentuknya perkalian. Pindah jadi pembagian. Sehingga hasilnya 180 watt. Hampir tadi, kurang nolnya. Kebanyakan dicoret nolnya tadi berarti, sedikit. Jadi coret ini. Nah, keikut yang di sini dicoret tadi, ya nggak apa-apa. Oke, sip. Jadi begini, ada yang kesulitan ini? Kalau Ustaz di Saya Pak, gimana? Itu gimana bisa jadi kayak gitu? Oh ya, saya ulang lagi. Ini kan efisiensi ya, efisiensi nilainya ada 60%. Ini 60%. Sama dengan PS-nya yang dicari, PP-nya ada 300 watt. Jadi dua simbolnya ada angkanya semua, kecuali ini aja kan. Simbol ini nggak ada angkanya. Nah, boleh 100 dipindah dulu, yang 100 dipindah dulu. Ini kan bentuknya perkalian terhadap ini ya. Nah, ini perkalian, maka nanti pindah jembatan sama dengan ini jadi pembagian. Jadi nanti 60% dibagi 100%. Kan ini perkalian, pindah jadi bagi dia. Jadi 60% dibagi 100% hasilnya adalah 0,6. Gitu kan? Nah 0,6 sama dengan PS per PP per 300 tadi ya, per 300. Nah ini kan 300 ini terhadap PS ini dia pembagian. Maka kalau pindah ke sana jadi perkalian terhadap apapun di sini ya. Misalkan ada 7, 6, 5, tambah 3 ya. Tetap ini harus dikalikan dengan kesemua yang ada di sebelah sini. Karena dia bentuknya pembagian. Pindah jadi kalikan dengan semua yang ada di sini. Nah kebetulan yang ada di sini tadi tinggal 0,6. Persennya kan udah hilang tuh. Persen dibagi persen kan habis tuh. 1 gitu ya.
Anggap aja habis. Ya. Persen dibagi persen, satu atau habis. Nah, jadi tinggal 0,6. 0,6 dikali 300. Coret nolnya depan belakang, jadi 30 kali 6. Hasilnya 180. Saya ulang lagi. Iya, makasih Pak. Nah, ini cara pertama, yang 100 dipindah duluan. Cara berikutnya, ini yang dipindah duluan. Ini tadi kan 60%, ini 300. Ini bentuknya kan pembagian terhadap ini. Karena kita mau mencari ini, maka kita bandingkan terhadap yang mau dicari ya. Nah, ini kan pembagian. Sehingga yang ini kalau pindah ke sana, ke ruas sebelahnya, dari jembatan sama dengan ini, maka dia harus kebalikannya. Kalau bagi jadi kali, kali jadi bagi. Positif jadi negatif, negatif jadi positif kalau pindah. Kemanapun ya, ke kanan mau ke kiri, pokoknya kebalikannya dia. Bisa tandanya, bisa sifatnya. Jadi perkalian atau pembagian. Jadi karena pembagian, pindah ke sana jadi perkalian. Sehingga karena ini nilainya 60%, maka dikali dengan 300. Ini 60% kali 300. 6 kali 3 kan 18. Nolnya tambahin 3. Jadi 18.000 persen. Masih kan? Masih ada persennya nih. Nah, kemudian setelah ini tidak ada, PS terhadap 100% ini kan perkalian. Makanya kita pindah juga ke sana. Sehingga perkalian ini pindah jadi pembagian. Nih. Jadi bagi. Tadi 18.000 persen dibagi 100. Tinggal coret nolnya 2. Sisa 180. Termasuk persennya ya, karena persen bisa dibagi persen. Sehingga 1 nilainya atau habis. Sisa jawabannya 180 watt. Gitu. Ada yang kesulitan lagi? Alia? Aldo? Nggak ada Pak. Ada ya. Makasih banyak Pak. Ya, ada yang tanya dulu? Nggak ada ya? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke sini. Ini jam berapa ini? Jam 45 kurang 15 menit lagi. Nah, ke latihan. Kita sampai di penghujung nih. Ujung bab di latihan. Oh, sebenarnya ada lagi satu nih yang belum saya jelaskan nih. Yang ini nih. Nah, ini yang belum saya jelasin ini. Nah, sebelum latihan ini dulu lah ya, di halaman, buku paket itu halaman depan-depan kok ini. Nah, ini halaman bukan. Halaman 25. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini juga kaidah tangan kanan, tetapi ada tambahan F ini. Nah, ini F ini adalah gaya Lorentz. Kalau yang lalu kan kita cuman kaidah tangan kanan untuk menentukan mana kutub utara, mana kutub selatan. Nah, di sini untuk mengetahui kemana medan magnetnya, mana arus listriknya, kemana gaya Lorentz-nya, gaya magnetnya. Ini sebagai contoh. Jika dia satu arah, maka dia akan kemungkinan gaya Lorentz-nya ke sini. Jika bolak-balik, gaya Lorentz-nya saling menjauh. Nah, ini satu ke sana, satu ke sana. Nah, ini sebabnya kenapa kabel listrik PLN itu dibuat berjarak. Jaraknya tertentu ya. Kalau didekatkan bisa nempel dia karena ada gaya Lorentz di situ yang bisa mengakibatkan. Ini tadi arah gayanya nih. Jadi kalau searah ya karena sama ke dalam arah gayanya ini bisa mengakibatkan bertumpuk atau menempel. Karena pasti ada magnetnya. Setiap watt yang dia listrik itu ada magnetnya, tapi ya kekuatannya kan tergantung dari besar daya listriknya dan arus listriknya juga. BIL tadi itu. Nah, untuk mengetahui ini tadi ya, F, B, L. Ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari ibu jari atau jempol. Untuk mengetahui besarnya, itu ada di halaman 25. Bil, gaya Lorentz atau gaya magnet tadi bisa dihitung dengan adanya medan magnet B, arus listriknya, dan L itu adalah panjang dari kawatnya.
yang dialiri listrik. Ini ada sih di sini tapi tidak ada contoh soalnya. Jadi contoh soalnya ada. Oh, di latihan juga ada. Saya tadi buat soalnya enggak ya? Kayaknya di sini tadi itu ada deh ya. Salah. Mana tadi? Mana tadi itu soal saya tadi? Oh, ini. Ada ini gaya Lorentz sudah ada soalnya. Oke, jadi saya jelasin dikit. Ada soalnya tapi nggak ada pembahasannya kan repot. Ini tadi. Nah ini. F sama BL, Bill. Oke, kita coba ke ini ada juga sebenarnya pembahasan ini, tapi di buku ini tidak ada. Saya jelaskan saja. Jika dia tidak pakai arus, gitu ya, tapi kan tetap menghasilkan medan magnet, ya, diketahui muatannya saja dan arah kecepatan muatan, itu juga kita bisa menentukan besar gaya Lorentz-nya. Tapi di buku tidak dibahas ini karena ini tingkat lanjut. Cuma dikenalkan saja kalian. Q, VB atau B, VQ atau VBQ dan seterusnya. Bolak-balik kan bisa, komutatif. Nah, kita lanjut ke contoh soal nih. Sebuah kawat panjangnya 4 meter dialiri listrik sebesar 25 ampere, besar nih ya, 25 ampere. Kawat tersebut berada dalam pengaruh medan magnet sebesar 0,66 Tesla. B tadi satuannya Tesla ya, medan magnet satuannya Tesla. Lupa saya sampaikan. Ini salah nih. Tesla. Ya, salah ketik. Tesla. Besarnya gaya Lorentz enggak ada padanya. Besarnya gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut adalah, nah ini kita jabarkan. L-nya diketahui 4 meter. Di kawat 4 meter itu ya, ada arus sebesar 20 ampere. B-nya 0,06 Tesla. Ini benar nih. Yang ditanya adalah F-nya, gaya Lorentz-nya. Ini BL tinggal dikali, masukkan angkanya 0,06 kali 25 kali 4 hasilnya 6. Betul sekali. 6. Betul. 6, Pak. Ya, 6 apa? 6 Newton. Ya, betul sekali. 6 Newton. 6 Newton. Jadi 25 kali 4 100. Udah coret aja nolnya 2, udah tinggal 6 gitu ya. Betul sekali, 6 Newton. Mau pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Mau latihan sistem coret-coret juga nggak apa-apa. 25 kali 4 100 tinggal coret 6. Contoh lainnya. Masih ada contoh kedua. Jika gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat, nah ini diketahuinya gaya Lorentz-nya nih. Seperti di buku itu kayaknya diketahui gaya Lorentz-nya tuh. Ya, nah nih. Gaya Lorentz-nya itu 1 Newton. Dari kawat yang panjangnya 5 meter. Arusnya 2 miliampere. Ini kecil nih. Nah, kalau yang ini berapa jawabannya? Ayo, ada yang tahu jawabannya nih? 10, Pak. 10. 10 Tesla. Oke, ada jawaban lain? 0,1 Pak. 0,1 Tesla. 0,1 Tesla. Ada lagi? Ada 100, ada 0,1. Pak, 10. 10 Tesla, oke. Kita tampung dulu. Ada lagi? 0,1, Pak. 0,1 sama seperti Sopa tadi. Ada lagi? Saya 100, Pak. 100. Iya, 100, 10, 0,1. Ada ya? 0,1. 0,1 sama. Oke. Kita jawab bersama. Yang mana yang benar? Dengan persamaan ini, karena yang ditanya adalah B-nya, ini bentuknya perkalian-perkalian, maka pindah jadi pembagian ya. I terhadap L tetap dikali, tetapi terhadap F keduanya ini dibagi. Gitu ya. Begini ya, persamaan jadi tinggal masukkan angkanya.
Oh, karena ini miliampere dirubah menjadi dirubah menjadi ampere ya. Dirubah menjadi ampere. Karena ini mili. Tesla ini adalah satuan SI. Nah, jadi dia harus dirubah ke ampere. Mili berarti 0,02 kali 5 jadi jauh. 0,01, 1 dibagi 1/100 ya 100. Ya, tepuk tangan buat yang jawab 100 tadi. Ada berapa orang? 2 orang kok. Jawab 100. Benar. Semangat. Luar biasa. Jawabannya 100. Nah, selesai sudah. Baru ke sini tadi. Atau mau ditanyakan dulu ini? Contoh soal ini. Jadi bab ini insya Allah sudah hampir selesai nih. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Mau tanya, kalau semisal yang ditanya itu I, panjang kawat, itu rumusnya sama kayak gini atau ada beda lagi bentuknya? Ya mirip aja, ini tinggal bolak-balik aja. Kalau yang ditanya arusnya, berarti B dan L-nya dikali tetap. Tetapi terhadap F, keduanya ini dibagi. Jadi F, B kali L. Kalau yang ditanya I-nya ya. Demikian juga kalau yang ditanya L-nya, berarti yang di bawah ini B dan I, B kali I. Karena kedua ini kan tetap tidak berubah nih. Dia perkalian terhadap L. Nah, dia tidak berubah. Tetapi si berdua ini karena dipindah, jadi dia dibandingkannya terhadap F. Karena ini terhadap L itu perkalian, pindah jadi pembagian. Jadi karena dua yang dipindah. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Berarti tinggal pekan depan ya, saya masuk lagi pekan depan terakhir. Jadi pekan depan itu kita... Jadi gini, tugas kalian untuk bab ini tuh insya Allah ada 2 jenis ya. Yang satu itu kognitif seperti ini, pemahaman. Nah yang satu lagi itu adalah keterampilan. Jadi membuat elektromagnet. Ini tugas untuk pengetahuan. Nanti ini dikumpul, saya berikan linknya tempat mengumpulnya nanti. Nah, yang satu lagi itu nanti membuat elektromagnet. Elektromagnet ada enggak ya? Saya punyanya. RPP ini kali. Ini nanti PPT-nya saya bagikan ya, saya bagikan di apa namanya lagi? Telegram. Ya, Telegram. Jadi kalian bisa melihat. Nanti ya seperti biasa kalian kerjakan di kertas, nanti di foto gitu ya, kumpulkan. Jadi 5 soal ini plus 1 lagi itu ini. Bentar ya, mana ya? 1 lagi itu adalah LK untuk mana dia membuat elektromagnet. Sama ini juga nanti saya bagikan di Telegram. Saya lihatkan dulu ya. Nah ini LKS-nya nanti. Buat magnet dengan cara elektromagnet. Kan ada 3 cara tuh, ada menggosok, ada elektromagnet, ada induksi. Nah, kalau menggosok dan induksi itu kalian harus punya magnet. Nah, masalahnya kalian nanti harus beli magnet, kan repot. Nah, harus punya magnet satu siswa berarti ada 300 magnet, banyak banget. Jadi meribetkan. Nah, yang ideal adalah yang ini. Kalau baterai kan mungkin tidak punya. Itu aja pinjam sebentar baterai jam, lepasin 1 atau 2. Nah, itu dilepas dulu. Nah, bikin ini kabel kan banyak aja kabel sisa-sisa itu. Dari paku, nanti dari kecil itu. Nanti di videoin. Ya, durasinya maksimal 1 menit lah. Karena ini sebentar aja. Cuma untuk membuktikan bahwa ini nanti jadi magnet gitu. Udah
Selesai. Full, nanti saya berikan linknya. LK-nya juga. Jadi ada dua kabel yang apa? Kabel yang dipakai itu kabel apa? Sembarang, kabel sembarang. Yang penting itu ada kawat tembaganya. Sebenarnya bukan tembaga juga nggak apa-apa sih. Mau pakai kawat besi dari besi ke kalau krom tidak disarankan karena dia banyak hambatannya. Jadi kawat-kawat ya kawat sisa boleh atau kawat yang masih dipakai. Misalkan mouse itu kan ada kawatnya tuh. Pakai aja pinjam sebentar juga nggak apa-apa. Oh, tapi nggak bisa diputus ya. Bisa diputus. Atau ngepotong kabel gitu, Pak? Kabel ya, kan dipotong. Bisa juga. Minta sedikit lah, sekitar 25 cm atau 30 cm lah. Baru lilitkan ke paku. Pakunya juga nggak usah yang terlalu besar, yang sedang aja, yang sekitar 2 in apa 2,5 in itu aja. Nanti yang kecil-kecil itu, paku kecilnya itu bisa saja jarum kan kecil tuh. Atau apalah sesuatu yang kecil-kecil gitu untuk supaya bisa tertarik dia. Nih, supaya bisa tertarik ininya. Nah, itu saja. Nanti kita diskusi di pekan depan. Untuk pembahasan soal yang tadi, yang 5 soal tadi termasuk juga yang ini insya Allah. Ini sudah jam 10.00 pas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak? Ya. Saya mau tanya yang gaya Lorenz kenapa? Untuk menentukan gaya Lorenz itu bisa menggunakan arah mata angin juga, Pak? Kayak yang X positif, Z positif. Arah mata angin. Untuk menentukan arusnya gimana? Dia kayak untuk soal latihan gaya Lorenz yang nomor 3, nah Pak, di buku. Halaman berapa? Halaman 27, Pak. ke-7 ya. Oh, kemana arah jika arah arus sumbu Z dan arah beda? Oh, enggak pakai arah mata angin, enggak. Karena dia harus ada tahu arus listriknya, enggak. Kemanakah arah gaya Lorenz jika arah arus listrik gitu maksudnya, arus listrik ke sumbu Z dan arus ke sumbu Y. Itu gini, itu bukan mata angin sebenarnya, itu adalah apa ya istilah matematikanya itu ya? Kan dimensi, kita kan ada 3 dimensi itu, ada X, ada Y. X itu yang mendatar, Y itu ke atas vertikal ya kan, yang Y itu yang ke dalam atau keluar. Z-nya yang ke dalam atau keluar ya, 3 dimensi itu, 3 dimensi. Ya sama dengan BL tadi kan, nah, saya tampilkan deh ya, BL tadi mana BL tadi. Itu kan ada 3 tuh tadi ya, mana tadi gambar tangan yang 3 tadi. Nah nih, nah ini kan ada 3 nih. Nah, anggap saja ini yang Y, ini yang X, ini yang Z. Ya, jadi yang ke atas ini Y, ini X, ini yang Z. Gitu. Kelihatan kan di slide ini ya? Jadi kelihatan Kak. Jadi sama aja Kak kalau pakai yang kaidah tangan kanan. Iya, tetap pakai kaidah tangan kanan. Menentukan arah, mana medannya, mana arusnya itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, gaya tangan ini, kaidah tangan kanan ini maksudnya gimana sih? Itu cara menentukan pakai tangannya gimana? Coba saya matikan dulu ini ya. Saya tampilkan di saya saja ya. Ini kan kelihatan saya ini ya. Ini gambar saya muncul kan ya? Iya Pak. Muncul Pak. Ya. Nah, jadi yang ini adalah arus listriknya.
Ya kan, kalau yang lalu kan kita medan magnet ini kan utara selatan ini ya, ini utaranya gitu kan. Nah, kalau yang gaya Lorentz ini dia ya seperti ini. Yang telunjuk ini ya bisa kemana saja ya gini ya. Nah, intinya begini, misalkan tegak lurus seperti ini. Yang ini adalah arus listrik yang jempol, yang telunjuk ini adalah medan magnetnya. Nah, yang jari tengah ini adalah gaya Lorentz-nya. Jadi seperti ini. Nah, kalau arah arusnya ke atas, berarti nanti gaya Lorentz-nya ke sana dan medan magnetnya ke sana, ke depan. Atau begini, pokoknya ya seperti ini. Misalkan diposisikan begini medan magnetnya, berarti dia tegak lurus dengan arah arusnya, berarti ke sana. Ya ke sana juga bisa ke sana, gitu ya. Nah, yang ini F-nya itu juga tegak lurus terhadap B-nya, medan magnetnya. Jadi kalau medan magnetnya ke sana, berarti ke sana F-nya. Kalau kita bikin begini, ya nggak apa-apa juga. Ke sana berarti ke dalam sini F-nya, gitu. Maksudnya kayak tangan kanan itu. Gitu. Ada lagi? Atau masih bingung lagi? Yang mana dibingungkan? Udah ya, insya Allah udah paham BIL tadi. Artinya ya sama seperti tadi. Bisa begini juga kita tentukan arah utara selatan kan sama saja toh ujung-ujungnya ke sana juga. Mau dari atas begini, mau dari tengah begini atau dari gini pun dia tetap ke sana. Ini juga gitu. Bisa ke depan sana atau mau ke samping sini kita bikin juga bisa. Tapi kan F-nya otomatis berubah juga. Tadinya F-nya ke sana gitu ya, ke kanan, ke kiri. Nah, ketika kita putar begini, ya dia jadi ke sini. Dia selalu 90 posisinya, tegak lurus. Jadi nggak masalah mau dibikin ke depan, berarti F-nya ke samping. Kalau ininya ke samping, ya F-nya ke dalam sini. Gitu. Nah, itu dia kaidah tangan kanan tadi. Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sebelum kita akhiri, nanti ini saya bagikan di Telegram, jadi bisa kalian selesaikan. Ini waktunya nggak seminggu kok, artinya bisa diselesaikan sampai akhir bulan nanti boleh. Sampai Pak Imam masuk juga nggak apa-apa. Jadi misalkan gini, artinya kan tadi ada membuat ini ya, apa namanya, elektromagnet. Nah, bagi yang nggak punya kabel sama sekali, ya pinjam aja temannya yang sudah praktek itu. Pinjam kabelmu, pinjam bateraimu, nggak apa-apa juga. Pinjam pakunya sekalian, nggak apa-apa juga. Nah, jadi bisa bergantian, nggak harus beli masing-masing. Kalau magnet agak repot kalau magnet, karena memang harus beli, harus punya kalian. Nah, kalau Bapak, itu kan, ya. Yang 5 soal tadi itu dikumpulnya kapan? Itu sampai akhir bulan nanti masih lama itu, 2 minggu. Oh, oke. Makasih Pak. Iya, jadi bisa sempat diskusi masih. Jadi nanti Pak Imam masuk pun masih saya kasih waktu. Jadi ada 2 penugasan, yang satu praktek, yang satu teori. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan, sudah jam 10:07, alhamdulillah. Pesertanya juga lumayan banyak kali ini ya. 100-an tadi, 108 tadi sempat. Jangan lupa diisi daftar hadirnya ya. Sebagai bahan pertimbangan juga daftar hadir itu. Oke, kalau tidak ada, tadi kita awali dengan doa, kita tutup lagi dengan doa ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini mudah kita pahami dan bisa kita aplikasikan. Berdoa, disilakan. Dan untuk pertemuan ini, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.
dari